Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nibipedia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang tampilan awal dan menu-menu yang ada di aplikasi Google Slide. Tentunya aplikasi ini terpasang di handphone Android kita. Apa saja bagian-bagian yang ada di tampilan awal di aplikasi Google Slide? Dan apa saja menu yang tersedia? Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Baik, kita mulai dengan membuka aplikasi Google Slide terlebih dahulu. Oke, ini tampilan dari Google Slide ketika kita membukanya. Kita mulai dari bagian pojok kanan atas terlebih dahulu. Di sini ada ikon berupa huruf yang mewakili huruf depan akun Google Anda. Akun ini adalah akun yang terhubung dengan aplikasi Google Slide yang Anda gunakan saat ini. Dan dokumen Google Slide Anda saat ini akan tersimpan di Google Drive yang terhubung dengan akun Anda. Oke, di sebelahnya kita lihat di sini ada ikon seperti map atau folder. Ikon ini digunakan untuk membuka dokumen yang sudah pernah Anda buat sebelumnya. Dokumen di sini dapat bersumber dari dokumen yang tersimpan di Google Drive atau dari penyimpanan yang ada di perangkat Anda. Oke, berikutnya di bagian tengah terdapat kotak pencarian yang bertuliskan telusuri slide. Di bagian ini, Anda bisa mencari dokumen yang pernah Anda buat sebelumnya. Ya, karena di Google Slide ini saya belum pernah membuat, ya mungkin bagian ini belum bisa digunakan. Tapi ketika nanti dokumen presentasi Anda sudah banyak, Anda dapat memanfaatkan fitur ini untuk menemukan dokumen yang telah Anda buat dengan lebih mudah. Berikutnya kita menuju ke bagian kanan bawah terlebih dahulu. Di bagian ini terdapat ikon dengan tanda plus atau tanda tambah. Ikon ini bisa digunakan untuk membuat presentasi. Kita bisa membuat presentasi baru yang kosong atau membuat presentasi baru dengan memanfaatkan template atau desainan yang telah tersedia yang kita bisa pilih di dalamnya. Oke, sekarang kita menuju ke bagian pojok kiri atas terlebih dahulu. Ya, ini adalah menu. Ya, menu-menu ini dapat kita gunakan untuk apa saja? Ya, di sini nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, sebagai bahan uji coba, di sini saya telah membuat beberapa dokumen. Ya, dokumen ini masih kosong, di mana ini nanti bisa kita gunakan untuk menjelaskan apa sih fungsi dari menu-menu ini. Oke, bagaimana fungsinya? Berikut penjelasannya. Yang pertama, ini adalah menu terbaru. Menu ini bisa kita gunakan untuk menampilkan dokumen-dokumen diurutkan dari yang terakhir kita edit atau kita sunting. Jadi, dokumen yang terakhir kita sunting nanti akan ditampilkan di bagian paling atas. Walaupun tadinya file ini mungkin berada di bagian paling bawah. Berikutnya yang kedua, yaitu dibagikan kepada saya. Menu ini digunakan untuk melihat dokumen presentasi yang telah dibagikan kepada kita. Kalau belum ada tentunya nanti ya masih kosong.
Oke, menu berikutnya adalah berbintang. Berbintang atau dokumen yang ditambahkan ke berbintang. Di sini akan ditampilkan dokumen-dokumen yang Anda beri tanda bintang. Biasanya dokumen yang diberi bintang ini adalah dokumen-dokumen yang sering digunakan. Ya, untuk mempercepat membukanya, ya kita bisa menandai dengan tanda berbintang. Berikutnya, file offline. Ya, di menu ini kita akan menampilkan file-file yang tersedia secara offline. Artinya offline di sini adalah filenya bisa kita buka atau kita edit tanpa adanya koneksi internet. Ya, menu ini berkaitan dengan menu tersedia offline. Berikutnya sampah. Menu sampah ini akan menampilkan file-file presentasi yang telah kita hapus. Ya, jadi kalau ada file presentasi yang kita hapus, maka akan ditampilkan di sini. File-file yang ada di sampah ini selama beberapa waktu bisa kita pulihkan atau kita kembalikan. Ya, tetapi Google membatasi waktu dokumen atau file yang terhapus di sampah ini maksimal selama 30 hari. Setelah 30 hari dokumen yang ada di file di menu sampah ini masih ada, maka dokumennya akan dihapus secara otomatis. Berikutnya yang keenam, notifikasi. Notifikasi ini berisi pengingat yang kira-kira berisi tentang informasi tentang file-file yang dibagikan kepada Anda, permintaan akses maupun aktivitas penting lainnya atau pemberitahuan, ya, bisa kita artikan sebagai pemberitahuan. Berikutnya setelan. Setelan ini berisi informasi tentang pengaturan yang bisa kita lakukan kepada aplikasi Google Slide ini. Antara lain bisa untuk memilih tema, pengaturan pembuatan dokumen, dan lain-lain. Berikutnya, bantuan dan masukan. Bantuan dan masukan ini dapat Anda manfaatkan jika Anda memiliki kendala ketika menggunakan aplikasi Google Slide. Anda dapat mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan Anda di sini atau mengirimkan masukan ketika Anda mengalami kendala. Berikutnya, yang ke-9 yaitu Google Drive. Menu Google Drive dapat Anda gunakan untuk membuka aplikasi Google Drive, di mana Google Slide ini juga terhubung dengan Google Drive Anda. Ya, jadi semua layanan-layanan dari Google itu akan terhubung dokumen-dokumennya. Apa yang dihasilkan dari aplikasi tersebut akan disimpan di Google Drive yang terhubung dengan akun Anda. Jadi sekali lagi silahkan simpan baik-baik dan perhatikan username dan password dari akun Google Anda. Ya, jadi demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenal tampilan awal dan menu-menu yang ada di aplikasi Google Slide. Ya, di sini Google Slide yang terpasang di handphone Android kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih atas kunjungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.